Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu ilmu dalam pandangan mantik. Ilmu itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Misalkan dalam perspektif linguistik Arab, ilmu itu nanti disandingkan dengan, atau kalau dalam teori linguistik itu disintagmakan dengan kata yang lain seperti atau sinonim istilahnya, seperti kata arofa ma'rifat sama adroka atau idrokun. Nah, dari situ nanti diketahui letak atas perbedaan maknanya antara ilmu dengan ma'rifat dengan idrokun. Nah, dalam linguistik Arab itu ilmu tingkatannya paling tinggi dibanding dua kata yang lain. Ilmu itu memahami sesuatu secara mendalam, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kalau arofa ya'rifu itu memahami sama, baik yang tampak maupun tidak tampak, namun secara dangkal, tidak mendalam. Beda lagi dalam kata idrokun atau adroka. Kalau adroka itu memahami, fokus kepada sesuatu yang tampak saja. Itu ilmu. Nah, nanti dari batas perbedaan itu bisa dikembangkan lagi. Itu salah satu contohnya. Namun sekarang kita akan membahas tentang ilmu dalam pandangan mantik. Ilmun atau al-ilmu itu secara etimologi berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Dalam kamus Al-Munawwir berarti mengerti atau memahami benar-benar. Seperti tadi, yaitu memahami secara mendalam. Ini dinamakan ilmu. Menurut Sayyid Hussein Sadr, ini banyak para ahli yang mendefinisikan ilmu. Namun menurutnya masing-masing itu memiliki kelemahan. Oleh karenanya Imam Ar-Razi, Imam Haramain, Al-Ghazali itu tidak berani mendefinisikan ilmu. Nah, adapun secara etimologi, meskipun demikian, ada juga yang mencoba untuk mendefinisikan ilmu itu seperti apa. Contohnya yaitu huduru au indiqasyu surati syai'in indal aqli, yaitu menghadirkan atau mendatangkan atau melukiskan, membentuk gambaran sesuatu di akal. Nah, ini definisi ilmu secara bahasa. Sebagaimana diketahui bahwa melukis dalam akal itu tidak sama seperti melukis di dinding. Bedanya, kalau di akal itu sama-sama abstrak. Akal ya abstrak, sesuatu yang dilukiskan itu ya abstrak. Kalau melukis di dinding itu, dindingnya ada, nah nanti kalau gambarnya salah, dihapus, diganti lagi yang lain. Nah, ini beda. Kalau di akal, dihapus ya sudah berbeda lagi bentuknya. Akal akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Nanti ada penjelasannya sendiri. Atau ibaratnya itu seperti kayu yang dibuat lemari atau dipan. Jadi
ketika kayu itu sudah dibentuk dipan atau lemari, maka ketika lemari atau dipannya itu dibongkar, kayu yang bentuknya seperti semula itu tidak didapatkan karena sudah ada misalkan perubahan seperti bentuk panjangnya, bentuknya misalkan bulat, nah itu sudah berbeda, itu sudah menyatu. Selanjutnya yaitu inkishafu waqi'i, yaitu menerangkan realitas sesuatu. Jadi ketika ada sesuatu, misalkan apa itu wanita? Wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah. Selanjutnya ma yaqtadi sukunan nafsi wa tuma'ninatal qalbi, yaitu sesuatu yang menghendaki ketenangan jiwa dan hati. Nah, dari sini pengertian tersebut itu bisa diukur, atau menurut Syed Hussein Sodar ini ukurannya yaitu ketenangan jiwa dan hati. Makanya beliau berpendapat bahwa kalau definisi ini dipakai, berarti seseorang yang memakai definisi ini menjadikan perasaan yang emosional sebagai jalan memahami ilmu atau menjadi patokan. Patokannya itu bukan akal tapi hati, ketetapan jiwa, ketetapan hati, perasaan. Kalau patokannya adalah perasaan hati, ini nanti kemungkinan akan memunculkan ilmu yang berbeda-beda karena sesuai dengan perasaan yang dimiliki seseorang atau ketenangan hati. Setiap orang kan memiliki perasaan yang berbeda-beda. Misalkan contoh. Nah, seseorang itu kadang ada yang suka. Menurut Ferdinand, si Ilham itu orangnya baik. Menurut Kano, si Ilham ini orangnya kurang baik. Ini masing-masing. Dan menurut Ferdinand juga, si baiknya si Ilham ini terkadang berbeda ukurannya. Pada hari ini mungkin si Ilham baik sekali karena memberikan si Ferdinand macam-macam, memberikan teh, makanan. Namun pada waktu lain bisa saja berubah menjadi kurang baik karena hanya memberikan permen tok. Nah, Ferdinand mintanya memberikan makanan karena mungkin belum makan, atau malah nggak memberikan sesuatu apapun. Nah, ini nanti perasaan Ferdinand ini akan berbeda-beda. Kalau perasaan ini menjadi patokan, nanti si ilmu atau pengetahuan ini juga akan berbeda-beda. Nah, ini yang nanti dikritik oleh Syed Hussein As-Sodar. Menurut terminologi, ada dua. Ini yang pertama saya ambil dari mantik, yang kedua ini secara umum biasanya dipakai. Yang pertama adalah hal mengetahui sesuatu secara yakin atau dugaan sesuai dengan kenyataan atau tidak. Suatu hal mengetahui sesuatu secara yakin. Misalkan ada suara, Ham, sini Ham. Nah,
itu eh, suara tersebut belum diketahui siapa yang bersuara, atau diketahui bahwa suara itu milik siapa. Misalkan yang manggil itu adalah Bimo, oh itu Bimo, dan ternyata benar yang manggil itu Bimo, bukan yang lain. Atau masih hanya dugaan, oh siapa yang manggil ya, oh yang manggil soalnya Bimo. Loh, ternyata Bimo beneran. Nah, ini tidak apa-apa meskipun hanya dugaan. Nah, dari sinilah nanti muncul istilah tasawur sama tasdik yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian selanjutnya yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Nah, ini berbeda antara ilmu dengan pengetahuan. Nanti ada juga informasi. Bedakan, teman-teman harus bisa membedakan antara informasi, pengetahuan sama ilmu. Menurut informasi yang didapat ini biasanya, mungkin si Ahmad ini mau melamar seseorang. Dia tanya kepada temannya, tetangganya tentang jati diri atau sifat-sifat dari misalkan si Siti. Dia tanya ke temannya, Siti itu orangnya seperti apa? Ini dia mencoba mencari informasi. Kemudian tanya ke tetangganya Siti itu orangnya kayak apa ya? Nah, kalau pas dilalah yang ditanya orangnya itu benci sama Siti, ya informasi yang didapatkan akan jelek. Tapi kalau dilalah yang ditanya kok senang sama Siti, ya nanti informasi yang didapat ya baik-baik. Nah, informasi-informasi tadi ketika dikumpulkan dan sedikit diolah itu nanti menjadi pengetahuan. Jadi kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang beredar. Apalagi sekarang di media sosial itu banyak informasi-informasi yang hoax, yang palsu ya, yang bohong. Nah, nih harus hati-hati, harus disaring dulu. Nah, nanti setelah menjadi pengetahuan dan disusun secara sistematis dan itu bisa berulang kebenarannya atau kesalahannya, itu nanti bisa menjadi ilmu. Nah, disitulah posisi ilmu. Ilmu dalam ilmu mantik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tasawwur sama tasdik. Kalau tasawwur itu al-idraku bila i'tiqadin, kalau tasdik itu al-idraku bil i'tiqad. Tasawwur itu memahami tanpa meyakini. Kalau tasdik itu memahami dengan yakin, dengan mantap. Nah, ini tasdik. Dalam ilmu mantik itu tasawwur dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu gambaran satu hal atau kata, gambaran kata. Misalkan cinta. Cinta itu apa ya? Cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Misalkan itu cinta. Nah, itu gambaran tentang cinta. Cinta itu tidak punya alasan. Itu gambaran tentang cinta. Atau menurut Agnes Monica itu cinta itu kadang tak ada logika. Ini cinta ini. Yang kedua, gambaran beberapa kata tanpa hubungan. Misalkan cinta kamu aku.
Ini masing-masing kata ini tidak memiliki hubungan atau minum gelas saya, ini nggak ada hubungan. Selanjutnya, beberapa kata yang memiliki hubungan namun tidak sempurna. Memiliki hubungan nih, misalkan aku cinta si Kano mau mengungkapkan cintanya kepada seseorang, kepada misalkan siapa, Lastini misalkan, sudah cerita banyak ke Bimo, Bim saya itu suka sama ini Bim. Nah, giliran mau mengungkapkan itu yang keluar hanya aku cinta, nggak bisa lanjutkan. Nah ini ya bingung, aku cinta apa? Nah, ini namanya tasawuf, tidak kuat mengungkapkan cintanya. Aku cinta. Selanjutnya, beberapa kata yang memiliki hubungan sempurna berupa kalimat insya'iyah. Misalkan, cintailah. Itu. Minumlah. Ini nggak bisa ya mau kayak gitu toh. Jadi nanti tidak ada keyakinan, maksudnya minumlah itu minum apa enggak? Oh ya, perintah, kalimat perintah contoh. Terus beberapa kata berupa kalimat pembantu yang memiliki hubungan sempurna namun masih ragu. Nah, ini bagi para playboy, aku cinta kamu, tapi sebenarnya masih ragu. Ini benar-benar cinta beneran apa enggak? Jadi atau yang masih jomblo ini bilang cinta ke seseorang itu memang benar-benar cinta atau memang tidak dibilang jomblo. Nah, ini masih ragu nih dengan hatinya, benar cinta apa enggak. Ini namanya tasawur. Jadi tasawur itu kalau masih menyimpan keraguan itu, meskipun sempurna, itu tetap masih dinamakan tasawur. Nah, kemudian tasdik itu memahami sesuatu dengan yakin mantap. Nah, tasdik ini memiliki dua komponen. Yang pertama itu mahkum alaih, atau kalau dalam linguistik Arab itu dinamakan musnad ilaih. Yang kedua, komponen selanjutnya yaitu mahkum bih atau musnad kalau dalam linguistik Arab. Mahkum alaih itu yang dihukumi atasnya. Contoh ini ada dua ini. Yang pertama itu mubtada sama fa'il. Contoh yang mubtada itu habibati jamilatun. Habibati jamilatun. Ini merupakan kalimat jumlah ismiyah. Habibati utawi kekasihku iku jamilatun, cantik. Kekasihku itu cantik. Nah, ini mubtada habibati. Ini namanya mahkum alaih yang dihukumi atas jamilatun. Namanya nisbah hukmiyah.
Kemudian kalau fa'il itu contohnya ja'at habibati, ini jumlah fi'liyah. Ja'at datang, telah datang habibati kekasihku. Siapa? Habibati kekasihku. Ini fa'il. Terus yang kedua mahkum bih atau musnad. Ini ada dua juga, yang pertama khobar dalam jumlah ismiyah, terus yang kedua fi'il dalam jumlah fi'liyah. Misal habibati jamilatu. Jamilatun ini khobar yang menjelaskan tentang habibati. Terus fi'il ja'at teko datang sopo habibati kekasihku. Nah, jadi tasdik itu harus mencakup dua komponen. Yang pertama mahkum alaih, yang kedua mahkum bih. Selanjutnya an-nisbah, harusnya kan jelaskan habibati jamilato itu namanya nisbah hukmiyah yang mahkum berdasarkan hukum. Terus di sini ada juga sebenarnya nisbah itu dibagi menjadi tiga kalau di sini. Yang pertama an-nisbah al-khabariyah, an-nisbah al-insya'iyah, terus an-nisbah asyartiyah. An-nisbah al-khabariyah itu bisa benar bisa salah karena kalimat kabar memberikan kabar sesuatu. Misalkan Zainabu jamilatun, ini Zainab cantik. Ini benar gak sih Zainab cantik? Bisa benar bisa salah. Atau itu hanya kalimat sindiran saja, sebenarnya nggak cantik tapi dibilang cantik. Ya, itu Zainabu jamilatun, ini bisa benar bisa salahnya. Informasi ini, kabar ini itu merupakan jumlah khobariyah datu nisbatin ta'min. Ini kalimat khobariyah yang memiliki nisbah sempurna, hubungan sempurna. Ya tadi itu jumlah ismiyah namanya, nisbah sempurna, hubungannya sempurna. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Zainabun jamilatun, sudah informasinya sudah sempurna. Nah, ini dinamakan tasdik. Tasdik ini juga bergantung pada ini. Nah, ini khobariyah bisa benar bisa salah. Atau ja'at Zainabu, Zainab datang, atau ja'a al ustadu, ustad datang, ayo masuk. Ini kalimat khobariyah. Selanjutnya yaitu an-nisbah al-insya'iyah, itu tidak benar tidak salah. Ini ini contohnya ada 5. Yang pertama yaitu tamanna, itu pengharapan. Ya laita habibi, ya misalkan ini si Wastini ini kangen sama kekasihnya. Seandainya kekasihku itu datang, itu kangen. Atau seandainya aku bisa terbang, ini pengharapan. Seandainya aku masuk surga, tidak benar tidak salah. Kemudian istifham, setelah membayangkan kasihnya datang, itu ternyata ada yang datang beneran.
Man anta? Siapa kamu? Kekasihnya datang beneran malah dibilang man anta. Ini saking gandrungnya ini sampai gila misalkan. Nah, jadi nggak tahu lagi siapa yang di depannya itu, nggak tahu lagi. Sudah juga menyatu, ditanya siapa kamu, mendalam, tidak memandang wajah atau fisik. Siapa kamu? Kemudian contoh lagi Amr, idhab, pergi kamu, pergi, kamu bukan kekasihku, misalkan itu. Kemudian si siapa berarti Wastin itu baca puisi, kira atau syair, ini idofah. Jadi Insya itu idofah, baca puisi. Wahai matahari, hangatnya terus menyinari kalbu. Namun hari ini mendung menyelimuti semua puisi. Selanjutnya sifat mudhof yang menyerupai mudhof, ya rajulan jamilan, wahai laki-laki yang bagus, baca puisi, wahai laki-laki yang bagus, yang bersinar bagai mentari pagi di ufuk timur, sunrise mencorong. Nah, ini namanya An-Nisbah al-Insya, namanya istifham amr idhofah sama seperti mudhof. Kemudian selanjutnya An-Nisbah asyartiyah. Nah, ini ada dua ini. Nanti An-Nisbah asyartiyah ini bisa menjadi tasdik, bisa menjadi tasawur. Kalau tadi yang pertama An-Nisbah al-Khabariyah itu nanti menjadi tasdik ya, terus yang kedua An-Nisbah al-Insya'iyah itu nanti menjadi tasawur. Tapi kalau An-Nisbah asyartiyah ini nanti bisa menjadi tasdik maupun tasawur, tergantung. Nah, misalkan ini ada kalimat in tastaghrib al-nisb, jika kamu tenggelam maka aku akan menyelam. Ini masih sama, ini masih puisinya yang tadi, ini Wastini, tapi ini kalau dibaca langsung namanya tasdik, karena ini kalimat sempurna ya. Jika kamu tenggelam maka aku akan menyelam, tenan porai. Namun kalau dibaca sepenggal-sepenggal, misalkan intas taghrib, jika kamu tenggelam, nah terus gimana? Jika kamu tenggelam, yo aku diam saja. Ini kalau dibaca sendiri-sendiri namanya tasawuf. Misalkan agtisu, aku akan menyelam. Nah, maksudnya apa kalau kamu mau menyelam? Nah, ini masih ada yang ditanyakan, masih belum sempurna. Ini nanti namanya tasawuf. Al ilmu juga nanti dibagi menjadi dua. An-nadhari atau al-kasbi, terus al-ilmu al-daruri atau al-badihi. Nah, ilmu nadhari itu suatu pengertian yang membutuhkan proses berpikir. Ada yang melanjutkan lagi,
karena tidak diketahui setiap orang. Namun kalau menurut saya pengertian sampai proses berpikir saja sudah cukup. Kenapa? Karena kalau diteruskan karena tidak diketahui setiap orang, ini nanti muncul pertanyaan dan nanti bisa luas. Setiap orang yang mana? Apakah seluruh dunia atau setiap orang di negara tertentu, di wilayah tertentu, atau setiap orang dalam konteks pembicaraan tertentu? Nah, jadi kalau menurut saya ini suatu pengertian yang membutuhkan proses berpikir. Kalau sampai di sini menurut saya ini sudah cukup. Contoh, kalau dalam linguistik Arab itu mubtada itu apa sih? Khobar itu apa? Fi'il itu apa? Fa'il itu apa? Tidak setiap orang tahu. Nah ini yang saya maksud dalam konteks tertentu atau dalam konteks perbincangan tertentu. Misalkan di kelas tadaun, apa itu tadaun? Jadi setiap orang dalam kelas itu tahu enggak? Nah, ilmu an-nadhari ini nanti bisa menjadi tasawur dan juga bisa menjadi tasdid. Jadi nanti namanya at-tasawur an-nadhari sama tasdid an-nadhari. Kalau at-tasawur an-nadhari itu ya contohnya misalkan diambil dari istifham ya, hal ini adakah wah kamu punya kekasih enggak kamu ya? No, kamu sudah punya kekasih belum? No. Ini namanya tasawur. Tidak benar, tidak salah. Karena tanya, nah nanti yang menjawab itu yang bisa benar atau salah itu yang ngapusi apa enggak. Sudah punya tapi bilangnya belum. Nah, ngapusi berarti. Nah ini coba tambah meneh. Kemudian at-tasdik an-nadhari, misalkan contohnya Habibati Jamilatun, ini merupakan contoh jumlah ismiyah. Nah, ini membutuhkan proses berpikir. Memang benar kok Habibati Jamilatun itu merupakan contoh jumlah ismiyah. Coba dicek. Nah, ini membutuhkan proses berpikir. Oh iya, Habibati itu mubtada, Jamilatun itu bukan namanya jumlah ismiyah. Tuh, ini harus berpikir dulu. Kemudian kalau ilmu ad-daruri ini suatu pengertian yang tidak membutuhkan proses berpikir, karena jelas dan diketahui setiap orang. Kalau saya cukup berhenti di proses berpikir yang saya warnai kuning ini sudah cukup. Misalkan kontras, sesuatu yang bertentangan bisa berkumpul, tidak bisa menyatu. Ini namanya sudah tidak memerlukan proses berpikir lagi. Sama kayak gitu. Misalkan dijiwit ki loro, ya Allah. Dijiwit atuh. Dijiwit tok mikir sih. Loro ora. Ini juga nanti menjadi dua wajah. Yang pertama at-tasawwur ad-daruri, ini
Misalkan contoh Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran yang ora usah mikir ngai Quran kasih mesti ngerti. Bahasa Arab yo ngono, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian wajah yang selanjutnya itu at-tasdid ad-dharuri. Al-Quran menggunakan bahasa Arab contohnya. Yo hampir semua orang itu tahu Quran ini menggunakan bahasa Arab. Nah, nggak perlu berpikir lagi. Ilmu dalam pandangan filsafat. Nah, ini untuk memperkuat saja. Tadi kan mantik itu seperti itu, linguistik itu seperti itu. Nah, ini sekarang ilmu dalam pandangan filsafat. Ada filsafat barat sama filsafat Islam. Coba kita lihat di filsafat barat seperti apa. Ilmu itu didapatkan melalui pengalaman empiris atau indra. Kalau menurut barat, filsafat barat atau filsafat modern. Jadi sesuatu pengetahuan itu harus didapatkan secara empiris. Kalau tidak empiris itu tidak bisa dikatakan ilmu. Contoh, nah kemarin sempat ada isu, saya dengar sempat ada isu ini masih menggodok hukum tentang santet. Nah, itu susah, kesulitan untuk dijadikan hukum atau ilmu, itu susah karena santet itu nggak kelihatan, metafisik. Kalau menurut filsafat barat ya nggak bisa, ini susah dibuktikan. Nah, menurut filsafat barat, selain dari yang diambil melalui indrawi ini namanya metafisika, dan ini mereka anggap salah, tidak benar, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nyata. Nah ini kayak tadi tuh santet kesulitan, ilmu tentang cinta, ilmu tentang cinta nggak bisa dibuktikan, susah. Nah, yaitu yang kalau yang susah dibuktikan itu namanya metafisika. Nah, namun dalam filsafat Islam, ilmu itu bisa didapatkan melalui dua sumber. Yang pertama itu dari itu meyakini sesuatu yang empiris seperti filsafat barat. Namun dalam filsafat Islam itu indrawi atau pengalaman empiris itu bukan satu-satunya sumber untuk memperoleh ilmu. Jadi masih ada sumber lain. Apa itu sumber lainnya? Yaitu meyakini bahwa manusia terdiri dari akal dan indera. Jadi selain indera, selain pengalaman empiris, juga ada akal di situ. Akal memiliki peran dalam memperoleh ilmu. Ada dua di sini, indera sama akal. Kita bahas indera dulu. Indera misalkan kalau sumbernya itu dipatokan pada indera itu, maka nanti ilmu yang didapatkannya berbeda-beda. Inderanya seseorang, pengamatan seseorang, misalkan peneliti, satu peneliti dengan peneliti yang lain itu bisa memberikan kesimpulan penelitian yang berbeda, tergantung bagaimana cara menggunakan indera, cara menggunakan pengamatan, proses wawancaranya seperti apa, beda. Makanya kalau penelitian itu tidak, kebenarannya itu tidak universal, jadi nanti bisa dipatahkan atau dilengkapi atau didukung oleh penelitian selanjutnya. Nah ini
itu kalau berbeda-beda orang. Misalkan kalau dalam satu orang saja itu bisa memunculkan ilmu yang berbeda karena perbedaan kondisi dan tingkahnya. Misalkan sekarang masih kondisi fit, indranya berfungsi normal semua. Nah, ini nanti akan menimbulkan ketika kondisinya berbeda, kurang fit atau kemerungsung atau memiliki kejar-kejar tangan, membayar utang, beda lagi. Atau ketika ada suatu kepentingan yang ikut serta di dalamnya, sudah berbeda lagi dengan kesimpulan. Jadi setiap orang juga nanti bisa menimbulkan objek yang sama itu berbeda-beda. Nah, jika ini menjadi sumber untuk memperoleh ilmu, maka bisa dikatakan bahwa jumlah ilmu nantinya itu sama dengan jumlah manusia itu sendiri. Oleh karenanya, hal ini pun tidak bisa dijadikan kaidah umum atau universal. Ini kalau dalam ilmu linguistik itu namanya parol. Leng sama parol, linguis sama parol. Kalau yang bisa dijadikan kaidah umum itu leng. Kalau parol itu ya ini ujaran itu nanti jumlahnya itu sama dengan jumlah manusia itu sendiri. Namun dalam linguistik itu masih ada yang menyangkal perbedaannya. Nah, terlepas dari itu, menurut si Syed Sensabil Asadul ini demikian. Yang kedua yaitu akal. Akal ini memiliki peran penting juga dalam memperoleh ilmu. Menurut beliau ini jika menyangkal akal maka seseorang sedang menyebut prinsip kebetulan. Nah, gimana kok prinsip kebetulan? Karena akal ini dapat menyerap rumus atau pola-pola yang terjadi yang ada, atau akal itu dapat membayangkan sesuatu sehingga menjadi rumusan tertentu yang abstrak misalnya. Nah, itu bisa akal. Kemudian kebenaran atau ilmu yang didapatkan secara kebetulan tidak bisa dijadikan kaidah seperti tadi. Nah, kalau menyangkal akal ya berarti tidak bisa dijadikan kaidah karena kebetulan saja. Jadi kebenaran yang didapatkan sekarang itu belum tentu benar ketika diulang kembali. Seperti kemarin saya contohkan itu dalam mata kuliah ilmu khat, untuk membuat alif itu susahnya minta ampun. Nah, ini ada yang bisa, namun ketika diulang kembali itu berbeda, tidak tepat. Kenapa demikian? Ini karena hanya kebetulan saja, kebenarannya itu kebetulan. Atau jangan-jangan seseorang itu melakukan suatu kebenaran tapi tidak tahu kalau hal itu tuh benar. Terus sebaliknya, melakukan kesalahan tapi tidak tahu kalau itu salah. Nah, begitulah ilmu dalam pandangan mantik. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dibetulkan atau beri komentar kalau tahu ada yang salah, biar nanti semakin baik dan sempurna materi pembelajaran. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.